Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah hatimu merasa lelah meski engkau beribadah setiap hari? Pernahkah engkau merasa dekat dengan Allah, tapi tetap ada jarak yang tak terlihat? Rahasia yang akan kubagikan hari ini bukan sekadar ilmu, tapi pengalaman batin yang mengubah setiap napas menjadi jalan menujunya. Mengapa ikhlas? Hanya ikhlas adalah pintu tercepat untuk menemukan Allah. Jika kau ingin merasakan kedamaian yang sejati, simak, karena apa yang akan kau dengar mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Bab 1. Pintu rahasia dari hati yang terbuka. Pernahkah engkau bertanya dalam sunyi, mengapa amal yang begitu banyak, doa yang begitu panjang, dan zikir yang begitu sering, masih belum membuat hatimu tenang, seolah ada jarak yang tak terukur antara sujudmu dan hadirat Allah? Disitulah rahasia ikhlas tersembunyi, sesuatu yang tak tampak oleh mata, tapi dirasakan oleh jiwa yang peka. Ikhlas bukan sekadar kata yang indah di bibir, bukan pula niat yang diulang-ulang dalam hati, melainkan sebuah keadaan di mana diri lenyap dan hanya Allah yang tersisa. Ia adalah rahasia yang tidak bisa dipelajari lewat buku, tapi hanya bisa disingkap oleh hati yang rela melepaskan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Ikhlas adalah keadaan ketika engkau tidak lagi berharap apapun dari amalmu selain keridhaannya. Ia membuat amal kecil tampak besar dan amal besar menjadi ringan. Engkau tidak beribadah karena takut neraka, tidak juga karena mendamba surga, tapi karena engkau tidak tahan jauh dari Allah. Seperti seorang kekasih yang tidak butuh balasan dari cintanya, selain bisa terus mencintai. Di titik itu, amal tidak lagi menjadi beban, karena engkau telah berhenti menghitung. Yang tersisa hanyalah kerinduan yang semakin dalam. Setiap kali namanya terucap di hatimu, ketahuilah, setiap amal yang tidak disertai ikhlas hanyalah bayangan tanpa cahaya. Ia tampak hidup di mata manusia, tapi mati di hadapan Tuhan. Banyak orang menempuh jalan panjang penuh ibadah dan doa, namun langkahnya berputar di lingkaran ego. Mereka beramal agar dianggap saleh, berdoa agar dianggap dekat dengan Allah, padahal hakikatnya mereka masih terikat oleh diri. Ikhlas mematahkan rantai itu. Ia memerdekakanmu dari pandangan manusia, bahkan dari penilaian dirimu sendiri. Saat engkau mulai meniti jalan ikhlas, engkau akan merasa semakin ringan, seolah seluruh dunia berhenti menekanmu. Karena kini engkau tidak lagi berjuang untuk menjadi sesuatu di mata siapapun. Engkau mulai belajar menjadi tidak ada agar hanya Allah yang nyata. Dan di saat engkau benar-benar tidak lagi mencari pengakuan, Allah sendirilah yang akan memperkenalkanmu kepada dunia dengan caranya. Disitulah pintu rahasia terbuka. Pintu yang tidak dijaga oleh waktu atau tempat, tapi oleh keheningan hati yang berserah. Barang siapa melewatinya, ia akan tahu bahwa jalan menuju Allah tidaklah jauh. Hanya sejauh kemampuanmu untuk melepaskan segala sesuatu yang bukan Dia. Dan saat engkau benar-benar rela, engkau akan menemukan bahwa ternyata Allah telah menunggumu di sana sejak awal. Bab 2. Amal yang terhapus oleh dirinya sendiri. Banyak manusia beramal dengan niat yang tampak suci, namun tidak menyadari bahwa amal itu terhapus oleh dirinya sendiri. Mereka bersujud dengan tekun, bersedekah dengan tangan terbuka, berzikir dengan lidah yang lembut, tetapi di dalam hatinya tersembunyi rasa ingin dilihat, ingin disebut, atau sekadar merasa lebih baik dari yang lain. Amal seperti itu ibarat air yang jernih tapi dituangi tinta hitam. Masih disebut air, tapi tak lagi bening. Di hadapan manusia, ia tampak bercahaya, namun di hadapan Allah, cahayanya padam. Karena setiap amal yang disertai keakuan akan kembali kepada diri, bukan kepada Tuhan. Ikhlas sejati adalah saat engkau tidak lagi memandang amalmu sebagai milikmu. Engkau tidak merasa berjasa karena telah taat, dan tidak merasa hina karena pernah lalai. Engkau hanya tahu bahwa semuanya terjadi karena kehendak Allah. Bahkan kemampuanmu untuk beribadah pun adalah karunia, bukan pencapaian. Maka betapa bodohnya manusia yang berbangga dengan amalnya, padahal ia tak memiliki daya untuk melakukannya tanpa izin darinya. Orang yang ikhlas tahu bahwa dirinya hanyalah alat. Ia tidak menuntut pahala karena ia paham. Yang beramal bukanlah dirinya, melainkan Allah yang berbuat melalui dirinya.
Inilah rahasia yang sulit diterima oleh ego. Sebab ego ingin selalu merasa memiliki, ingin selalu diakui telah berbuat baik. Namun bagi hati yang telah mengenal makna ikhlas, pujian dan cacian tidak lagi berbeda. Ia tidak bergembira ketika disebut saleh dan tidak bersedih ketika dikatakan buruk. Ia berjalan di jalan Allah dengan diam, tanpa ingin dikenal atau dihormati. Karena yang ia cari bukan penghargaan dari manusia, tapi tatapan kasih dari Tuhannya. Amal yang benar-benar ikhlas akan terasa ringan, sebab yang memikulnya bukan lagi dirimu. Ia berjalan dengan tenang, seperti air yang mengalir tanpa suara. Engkau tidak sibuk mengingatnya, tidak pula takut kehilangan pahalanya, karena engkau tahu, yang penting bukan seberapa banyak amal yang dilakukan, tapi seberapa bersih hati yang melakukannya. Satu amal kecil dengan ikhlas bisa lebih berharga daripada 1000 amal yang lahir dari pamrih. Maka renungkanlah, adakah amalmu yang benar-benar ikhlas atau hanya bayangan dari keinginanmu untuk dikenal baik? Sebab di hadapan Allah yang cepat sampai bukanlah mereka yang paling banyak bergerak, tapi mereka yang paling sedikit membawa beban ego. Barang siapa menghapus dirinya dalam setiap amal, maka amalnya akan bersinar dengan cahaya Tuhan. Dan disitulah perjalanan menuju Allah menjadi secepat cahaya, karena tidak ada lagi yang menghalangi selain aku yang telah lenyap. Bab 3. Rahasia keheningan hati. Dalam perjalanan menuju Allah, ada satu ruang yang sering diabaikan oleh mereka yang terlalu sibuk mencari. Ruang itu bernama keheningan hati. Ia tidak terletak di tempat terpencil, bukan pula hasil dari banyaknya ibadah lahiriah, melainkan lahir ketika seorang hamba berhenti berlari dari dirinya sendiri. Keheningan hati bukan sekadar diam dari kata-kata, tetapi diam dari keinginan, dari perlawanan terhadap takdir, dari kegelisahan akan dunia. Saat itulah hati menjadi lembut, seperti tanah yang siap menumbuhkan segala benih cahaya. Dalam keheningan yang benar, engkau tidak merasa sepi, sebab di balik sunyi itu, Allah berbicara dengan bahasa yang tidak membutuhkan suara. Ikhlas tumbuh dari keheningan. Ia tidak bisa muncul di tengah riuhnya keinginan dan keramaian hasrat. Ketika engkau masih ingin dikenal, masih berharap pada balasan, atau masih ingin mengatur hidup dengan caramu sendiri, maka hatimu belum cukup hening untuk mendengar suara Tuhan. Allah tidak berbicara pada hati yang sibuk, sebagaimana mata tak bisa melihat bayangan di air yang beriak. Maka barang siapa ingin mengenal Allah, hendaklah ia menenangkan riak-riak hatinya, menundukkan gelombang pikirannya, hingga jernihnya hati mampu memantulkan wajahnya tanpa distorsi. Dalam keheningan, engkau akan mulai mengerti bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, adalah sapaan lembut dari Allah. Tak ada yang kebetulan, tak ada yang sia-sia, sakit, kecewa, kehilangan. Semuanya adalah bahasa rahasia yang mengajarkan makna penyerahan. Orang yang hatinya hening tidak lagi banyak bertanya, mengapa ini terjadi? Sebab ia tahu, segala sesuatu datang dari kasih sayang yang sama, walau terkadang berwujud ujian. Ia melihat tangan Allah di balik setiap peristiwa, dan itu membuatnya tenang, meski dunia di sekitarnya bergejolak. Keheningan hati bukan berarti pasif. Ia adalah keaktifan dalam kesadaran, bukan dalam gerak. Ia membuatmu tetap bekerja, tetap beribadah, tetap hidup di dunia, tapi tanpa kehilangan pusat keseimbangan di dalam dirimu. Engkau berjalan di antara manusia, tapi jiwamu berdiam di sisi Allah. Inilah rahasia para kekasih Tuhan. Mereka tampak sederhana di luar, namun di dalamnya mengalir samudera kedamaian yang tak bisa diguncang oleh apapun. Dan di titik itu, engkau akan mengerti bahwa jalan tercepat menuju Allah bukanlah langkah yang besar, melainkan diam yang sadar. Sebab Allah tidak jauh, Dia hanya tertutup oleh kebisingan pikiran dan keinginanmu sendiri. Ketika hati benar-benar tenang, tidak lagi menuntut, tidak lagi takut, tidak lagi berharap selain kepadanya, maka Allah pun menyingkapkan dirinya dalam keheningan itu. Di sanalah engkau menemukan kedamaian yang tak tergantung waktu, tempat, atau keadaan. Kedamaian yang hanya dimiliki oleh mereka yang hatinya telah pulang. Bab 4. Ketika cinta menjadi ibadah. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani di mana ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban,
melainkan sebagai wujud cinta. Di titik itu, sujud tidak lagi berat, zikir tidak lagi sekadar bacaan, dan doa tidak lagi menjadi permintaan. Semuanya berubah menjadi ungkapan rindu. Inilah saat ketika cinta telah mengambil alih seluruh kesadaran seorang hamba. Ia beribadah bukan karena takut neraka atau mengharap surga, tapi karena hatinya tak sanggup berjarak dari Allah. Cinta seperti ini tidak bisa dijelaskan dengan kata, sebab ia adalah rasa yang hanya dapat dipahami oleh jiwa yang pernah terbakar rindu. Cinta yang ikhlas melahirkan ibadah yang tenang. Tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi beban, sebab yang beramal adalah cinta itu sendiri. Ia mengalir seperti air, lembut namun tak pernah berhenti. Orang yang mencintai Allah tidak butuh alasan untuk taat, sebagaimana bunga tidak butuh perintah untuk mekar. Ia tumbuh secara alami dari kesadaran bahwa setiap hembusan napasnya adalah pemberian dan setiap detak jantungnya adalah panggilan untuk bersyukur. Maka sujudnya bukan sekadar gerak tubuh, melainkan pengakuan cinta yang tak berujung. Ketika cinta menjadi ibadah, setiap hal di dunia berubah makna. Langit, laut, bahkan batu yang diam pun tampak bertasbih. Alam menjadi kitab terbuka yang berbicara tentang keindahan Sang Pencipta. Hati yang dipenuhi cinta akan melihat Allah dalam setiap ciptaannya. Ia tak lagi memisahkan dunia dan akhirat, sebab dimanapun ia memandang, di sanalah ia melihat wajahnya. Cinta menghapus batas-batas formalitas ibadah, menjadikannya pengalaman batin yang menyatu dengan setiap gerak kehidupan. Namun cinta sejati bukanlah perasaan lembut yang selalu menyenangkan. Ia kadang datang dalam bentuk kehilangan, ujian, atau kesakitan. Sebab Allah ingin melihat apakah cinta itu murni karenanya atau hanya karena nikmat yang ia berikan. Cinta sejati tetap setia meski diuji, tetap sujud meski tak diberi, dan tetap bersyukur meski yang datang adalah air mata. Disitulah nilai tertinggi cinta, ketika engkau rela, bukan karena menerima, tapi karena percaya bahwa semua darinya adalah kasih yang tersembunyi. Dan akhirnya engkau akan sadar bahwa cinta bukan sekadar jalan menuju Allah. Cinta adalah Allah sendiri yang berjalan melalui dirimu. Ia yang menanam, ia yang menumbuhkan, dan ia pula yang menuai. Engkau hanyalah ladang di mana cinta itu bersemi. Ketika engkau mencintai tanpa syarat, itulah saat cinta menjadi ibadah dan ibadah menjadi jalan pulang. Di sanalah hamba tidak lagi memanggil nama Allah karena takut atau harap, melainkan karena rindu yang tak pernah padam. Bab 5. Ikhlas dan Rahasia Waktu. Bagi kebanyakan manusia, waktu adalah perjalanan yang panjang. Hari berganti malam, tahun menua bersama harapan dan penyesalan. Namun bagi hati yang telah mengenal ikhlas, waktu berhenti menjadi musuh. Ia tidak lagi dikejar, tidak pula ditakuti. Sebab bagi mereka yang hidup dalam kehadiran Allah, masa lalu telah dimaafkan, masa depan telah diserahkan, dan yang tersisa hanyalah detik ini, tempat di mana Tuhan benar-benar hadir. Ikhlas memindahkanmu dari ruang hitungan menuju ruang kehadiran. Di sana, satu detik bisa menjadi kekekalan karena diisi dengan kesadaran penuh akan Allah yang selalu dekat. Ikhlas memiliki kekuatan untuk melipat waktu. Ia menjadikan satu amal sederhana bernilai seperti seumur hidup ibadah, karena dilakukan tanpa pamrih. Di sisi lain, amal yang tampak besar bisa menjadi ringan tanpa ikhlas, seolah tak pernah dilakukan. Waktu di dunia ini tidak diukur oleh panjangnya umur, tetapi oleh berapa lama hatimu sadar kepada Allah. Ada orang yang hidup 70 tahun, namun hanya sesaat benar-benar hadir di hadapannya. Dan ada pula yang hidup sebentar, tapi seluruh napasnya berisi penghambaan. Maka rahasia waktu terletak bukan pada banyaknya hari, melainkan pada kedalaman ikhlas di dalamnya. Orang yang ikhlas tidak terburu-buru, ia tidak menuntut hasil, sebab ia tahu setiap hal berjalan sesuai ketentuan Allah. Ia tidak menyesali yang telah pergi, karena yakin bahwa waktu tidak pernah mencuri apapun darinya. Segala sesuatu datang dan pergi tepat saatnya. Dengan ikhlas, engkau belajar berdamai dengan aliran waktu. Engkau berhenti berperang dengan masa lalu, berhenti cemas terhadap masa depan, dan belajar mencintai momen ini sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Disinilah kebahagiaan sejati mulai lahir. Bukan dari banyaknya pencapaian, tapi dari kemampuan untuk tenang dalam ketetapannya. Ketika keikhlasan tumbuh,
engkau akan mengerti bahwa waktu hanyalah cermin dari keadaan hati. Semakin gelisah hatimu, semakin cepat waktu terasa berlari. Namun ketika hatimu tenang, waktu berhenti berputar. Ia menjadi ruang luas di mana engkau bisa merasakan kedekatan dengan Allah tanpa batas. Dalam keadaan itu, engkau tak lagi menghitung umur, sebab setiap napas adalah kehidupan baru yang dipenuhi makna. Maka, siapa yang ingin cepat sampai kepada Allah, janganlah ia berlari di luar, tapi tenangkan langkahnya di dalam. 1 detik yang diisi dengan keikhlasan bisa menembus ribuan tahun perjalanan rohani. Waktu bukan jarak antara engkau dan Allah, melainkan tabir kesadaran yang akan tersingkap saat engkau benar-benar hadir. Ketika engkau hidup sepenuhnya dalam keikhlasan detik ini, engkau akan tahu bahwa engkau telah tiba, bahkan sebelum sempat melangkah. Bab 6. Nafsu yang menyamar sebagai amal. Di sepanjang perjalanan menuju Allah, seringkali manusia tersandung oleh sesuatu yang paling halus dan paling licik, nafsu yang menyamar sebagai amal. Ia bersembunyi di balik zikir yang terdengar merdu, di balik sedekah yang tampak mulia, bahkan di balik doa yang bergetar di hati. Nafsu ini membuat seorang hamba merasa bersih dan saleh, padahal sebenarnya hatinya masih tertutup oleh keinginan untuk dilihat, diakui, atau dihargai. Ia ibarat bayangan yang menempel pada cahaya, seakan-akan menjadi bagian darinya. Padahal cahaya itu tetap suci meski bayangan menutupi sebentar. Banyak orang tidak menyadari bahwa nafsu rohani ini lebih berbahaya daripada keinginan dunia, sebab ia menipu hati dengan pakaian kebaikan. Orang yang tertipu akan merasa puas, bahkan bangga dengan amalnya, sementara sesungguhnya amal itu kehilangan nur yang sejati. Seperti pohon yang tumbuh di tanah beracun, rantingnya tampak hijau dan indah, tetapi buahnya pahit. Inilah jebakan halus bagi siapa saja yang belum benar-benar mengenal makna ikhlas. Amalnya tampak suci di mata manusia, tapi tersekat oleh ego yang tak terlihat. Hati yang ikhlas selalu waspada terhadap tipu daya ini. Ia tidak cepat merasa cukup, tidak cepat merasa suci, karena ia menyadari bahwa setiap amal lahir dari dirinya sendiri dan dirinya hanyalah alat. Para wali mengatakan, barang siapa merasa bahwa dialah yang beramal, ia belum mengenal Allah. Kalimat ini terdengar keras bagi akal biasa, namun bagi jiwa yang tersingkap, ia adalah pedoman. Agar setiap amal disertai kesadaran bahwa yang beramal adalah Allah melalui dirimu, bukan dirimu sendiri. Maka perjalanan ikhlas seringkali terasa berat. Ia memerlukan ketelitian untuk memeriksa setiap niat, untuk menyingkap setiap keinginan tersembunyi. Setiap pujian yang datang, setiap godaan untuk membanggakan amal, harus dihadapi dengan kejujuran yang menyakitkan hati. Namun disitulah keindahannya. Proses pembersihan hati ini menjadikan hamba lebih ringan, lebih dekat, dan lebih murni dalam setiap gerak dan doanya. Nafsu yang menutupi cahaya kini mulai menghilang, dan nur Allah mulai memancar melalui hati yang ikhlas. Dan akhirnya, engkau akan mengerti bahwa tidak perlu takut bila menyadari adanya nafsu dalam amalmu. Kesadaran ini justru adalah tanda bahwa Allah sedang membimbingmu, menyingkap tabir yang menutupi cahayanya. Barang siapa mampu menghadapi bayangan ini dengan kejujuran dan ketundukan, ia akan menemukan amalnya kembali murni dan hatinya menjadi ladang cahaya. Dari sinilah jalan tercepat menuju Allah semakin jelas, bukan melalui banyaknya amal, tapi melalui pembersihan batin hingga tidak tersisa selain Dia. Bab 7 menjadi cermin cahaya Allah. Ketika hati seorang hamba telah bersih dari pamrih, dari keinginan untuk diakui, dan dari segala bentuk ego, ia mulai berubah menjadi cermin bagi cahaya Allah. Cermin ini tidak memantulkan dirinya sendiri, melainkan memantulkan nur ilahi yang murni, tanpa distorsi. Orang yang ikhlas tidak lagi merasa memiliki amal atau keutamaan. Ia hanya hadir sebagai wadah kosong yang siap menampung cahaya dari Yang Maha Kuasa. Seperti permukaan air yang tenang mampu memantulkan langit, demikian pula hati yang bersih mampu memantulkan keagungan Tuhan. Cermin cahaya ini bukan sekadar simbol, ia adalah realitas spiritual yang menyentuh setiap tindakan hamba. Setiap perkataan, gerak dan tatapan menjadi medium bagi nur ilahi.
Hamba yang ikhlas tidak mencari pujian atau pengakuan, sebab ia tahu bahwa segala yang lahir dari dirinya hanyalah pinjaman dari Allah. Bahkan ketika dikuasai oleh dunia, hatinya tetap bercahaya karena ia memahami bahwa dirinya hanyalah jendela, sedangkan cahaya yang menembus adalah milik Allah. Dalam keadaan ini, kehadiran hamba di dunia menjadi berkah bagi orang lain. Karena nur yang dipantulkan hatinya menenangkan, menguatkan, dan membimbing. Orang yang menjadi cermin cahaya Allah tidak mudah terguncang oleh pujian maupun celaan. Ia tidak merasa tinggi saat dipuji, juga tidak merasa rendah ketika dihina. Sebab ia telah menyadari bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dengan demikian, ia berjalan di dunia dengan ketenangan, kelembutan, dan kasih sayang yang melampaui batas pemikiran manusia. Ia tidak menuntut, tidak membenci, dan tidak iri, karena hatinya selalu tertuju pada satu sumber, satu cahaya yang tak pernah padam. Cermin cahaya ini juga memudahkan hamba untuk melihat Allah dalam setiap ciptaan. Setiap manusia, pohon, awan, dan hembusan angin menjadi refleksi keindahan dan kasih sayangnya. Orang yang hatinya bersih melihat dunia bukan sebagai tempat yang asing, tetapi sebagai taman rahmat yang penuh makna. Ia memahami bahwa segala yang terjadi adalah sapaan lembut dari Allah, dan ia hanya perlu hadir dengan kesadaran penuh, menampakkan nur dalam setiap interaksi. Pada akhirnya, menjadi cermin cahaya Allah bukan sekadar tujuan, tetapi proses yang terus-menerus. Ia lahir dari keikhlasan, dari hati yang bersih, dan dari keberanian untuk melepaskan segala sesuatu yang bukan miliknya. Barang siapa mampu memantulkan nurnya, ia akan menyadari bahwa jalan tercepat menuju Allah bukan melalui banyak amal atau usaha lahiriah, tetapi melalui hati yang telah fana dalam kehadirannya. Disitulah manusia menemukan kedamaian, kekuatan, dan cahaya abadi yang menuntunnya pulang kepada Sang Pencipta. Bab 8, Ikhlas, api yang membersihkan ruh. Ikhlas sejati tidak selalu terasa lembut. Ia sering datang seperti api yang membakar segala yang palsu dalam hati, menyingkap lapisan-lapisan ego yang tersembunyi, ambisi yang menjerat, dan keinginan untuk dipuji. Api ini terasa sakit bagi mereka yang belum siap, sebab membakar bukan hanya keinginan lahiriah, tetapi juga bayangan diri yang selama ini menutupi nur Allah. Namun di balik rasa sakit itu, tersembunyi rahasia terbesar. Dari api itulah nur sejati lahir, memancar melalui hati yang telah dibersihkan. Orang yang mampu menahan panas api ini akan menemukan kedamaian yang tak bisa diguncang oleh dunia. Hati yang terbakar oleh api ikhlas mulai melihat amalnya bukan sebagai milik sendiri. Setiap doa, setiap sujud, setiap zikir menjadi cerminan kasih Allah yang mengalir melalui dirinya. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah alat, dan yang beramal bukanlah dirinya, tetapi Allah yang bekerja melalui setiap gerakannya. Inilah keindahan ikhlas, api yang tampak menghancurkan sebenarnya menyingkap realitas hakiki, memisahkan yang hidup dari yang mati, yang murni dari yang palsu. Dengan demikian, setiap tindakan menjadi bersih, setiap kata menjadi bercahaya, dan setiap niat kembali ke sumbernya. Api ikhlas juga menuntun hamba untuk menghadapi ujian dengan keberanian. Kesulitan, penderitaan, dan kehilangan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan guru yang lembut namun tegas. Setiap luka yang diterima dengan hati ikhlas akan berubah menjadi cahaya yang menuntun jiwa. Orang yang mampu menghadapi api ini tanpa mengeluh akan menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hati yang telah murni, karena dari sanalah cahaya Allah memancar tanpa hambatan. Namun api ikhlas tidak memurnikan sekaligus. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan keberanian untuk terus menghadapinya. Kadang hati merasa lelah, kadang ego berontak, kadang manusia tergoda untuk kembali menutupi cahaya dengan bayangan lama. Tetapi setiap kali hati memilih untuk tetap menyerahkan diri, untuk tetap berlapang, dan untuk tetap pasrah, ia semakin dekat dengan tujuan hakiki, fana dalam kehadiran Allah. Proses ini adalah tarian lembut antara cinta dan pengorbanan yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang berani menghadapi dirinya sendiri.
Pada akhirnya, ikhlas sebagai api yang membersihkan ruh bukanlah hukuman, melainkan rahmat yang tersembunyi. Barang siapa rela terbakar oleh api itu, ia akan menemukan bahwa setiap luka, setiap kehilangan, dan setiap ujian adalah cara Allah membimbing hati untuk kembali kepadanya. Amal menjadi murni, hati menjadi terang, dan perjalanan menuju Allah terasa ringan. Inilah jalan tercepat menujunya, melalui api ikhlas yang membakar segala sesuatu yang palsu agar nurnya bisa bersinar tanpa batas. Bab 9, ketika tidak ada lagi aku. Pada tahap tertinggi dalam perjalanan spiritual, hamba mulai merasakan lenyapnya aku. Bukan secara fisik, tetapi secara kesadaran. Segala yang disebut diri, segala yang menandai identitas, ambisi dan keinginan pribadi mulai sirna. Yang tersisa hanyalah rasa keberadaan Allah yang meresap ke seluruh jiwa. Pada titik inilah, keikhlasan mencapai puncaknya. Engkau tidak lagi berkata, "Aku ikhlas," karena bahkan pernyataan itu masih mengandung ego. Hanya ada kesadaran tunggal bahwa segala gerak, tutur kata, dan napas lahir darinya dan untuknya semata. Ketika aku lenyap, engkau mulai melihat seluruh ciptaan sebagai manifestasi dari Allah. Tidak ada lagi sekat antara dirimu dan orang lain, antara dirimu dan alam semesta. Setiap manusia, setiap pohon, setiap hembusan angin, dan setiap gelombang laut adalah cerminan kehadirannya. Orang yang mencapai keadaan ini tidak menilai, tidak membenci, dan tidak iri. Hanya ada mata hati yang menatap kasih dan keindahan ilahi di setiap fenomena. Keheningan yang sempurna mengisi seluruh ruang batin, sementara cinta yang tulus mengalir tanpa hambatan. Dalam keadaan fana ini, segala perasaan takut dan berharap pun memudar. Engkau tidak lagi takut gagal, tidak lagi merisaukan penilaian manusia, dan tidak lagi menuntut pahala dari amal. Semua tindakan menjadi alami, lahir dari kesadaran akan satu sumber. Keberadaanmu di dunia terasa ringan, karena tidak ada lagi beban ego yang mengekang. Hati menjadi ladang subur di mana nur Allah menembus tanpa gangguan, menyinari seluruh sisi kehidupan dengan kelembutan dan ketenangan. Fenomena ini juga membawa pemahaman bahwa perjalanan menuju Allah bukan tentang usaha lahiriah semata, tetapi tentang meluruhkan diri. Amal, ibadah, dan zikir yang dilakukan dengan ego akan selalu terikat bayangan, sementara amal yang lahir dari hati yang fana menjadi cahaya murni. Barang siapa mampu melepaskan dirinya sepenuhnya, ia akan menyadari bahwa tidak ada jarak antara dirinya dan Allah. Yang tersisa hanyalah kesadaran abadi bahwa semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Akhirnya, fana diri mengantarkan pada kedamaian yang tak tergoyahkan. Di saat aku telah hilang, engkau berada dalam kesatuan total dengan Sang Pencipta. Disinilah hamba menemukan tujuan tertinggi perjalanan rohani. Bukan hanya mendekat, tetapi sepenuhnya larut dalam hadiratnya. Tidak ada lagi keinginan pribadi, tidak ada lagi ego yang menutupi cahaya. Hanya ada cinta yang tak terbatas, nur yang tak pernah padam, dan kesadaran bahwa engkau selalu berada di sisi Allah, kini dan selamanya. Bab 10, Ikhlas, gerbang menuju keabadian. Ikhlas bukan sekadar pintu menuju keridaan Allah. Ia adalah gerbang yang menuntun hamba pada keabadian yang hakiki. Di sini tidak ada lagi pamrih, tidak ada lagi ego, dan tidak ada lagi perhitungan amal. Segala yang lahir dari hati hanyalah karena Allah, dan semua yang diterima pun diterima sebagai kasih sayangnya. Barang siapa berhasil menempuh jalan ini, ia menyadari bahwa dunia dan waktu hanyalah tirai sementara. Sementara keabadian bukan berada di masa depan, melainkan hadir dalam kesadaran yang fana padanya. Ketika hamba menembus gerbang ikhlas, ia melihat bahwa semua amal yang pernah dikerjakan tidak lagi diukur oleh jumlah atau bentuknya. 1 detik ikhlas lebih bernilai daripada ribuan ibadah yang lahir dari pamrih. Ia menyadari bahwa yang hakiki bukanlah amal, melainkan hati yang murni dan sadar. Dari sinilah lahir pengalaman batin yang membuat waktu terasa melambat. Setiap napas menjadi doa, dan setiap gerak menjadi ibadah. Dunia tidak lagi menahan hatinya, sebab ia telah menemukan sumber kekal yang melampaui segala bentuk.
Ikhlas yang membawa pada keabadian juga menghadirkan kedamaian yang tak tergoyahkan. Hamba tidak lagi dikuasai kecemasan, kesedihan, atau kerinduan yang menyesakkan. Ia berada dalam keseimbangan sempurna antara menyerahkan diri dan menyadari kehadiran Allah. Segala yang datang diterima dengan lapang, dan segala yang pergi dilepas dengan pasrah. Dalam keadaan ini, hati seperti cermin yang memantulkan nur abadi, memancar tanpa lelah, dan menembus batas dunia yang fana. Proses mencapai gerbang ini bukanlah perjalanan singkat. Ia menuntut kesabaran, keberanian, dan ketulusan untuk melepas segala yang bukan milik Allah. Hati diuji, ego dibersihkan, dan nafsu dilenyapkan. Namun setiap langkah, setiap ujian, dan setiap pengorbanan membimbing hamba semakin dekat pada sumber keabadian. Seiring dengan lenyapnya ego, hamba menyadari bahwa semua perjalanan lahir dan batin hanyalah sarana untuk menemukan inti yang tak pernah hilang, Allah sendiri. Akhirnya gerbang ikhlas mengajarkan bahwa keabadian bukanlah sesuatu yang dicapai dengan usaha manusia semata, tetapi sesuatu yang hadir ketika hati sepenuhnya menyerah kepadanya. Disitulah hamba menemukan hakikat hidup yang sebenarnya, hidup dalam cintanya, berjalan dalam nurnya, dan merasakan kedamaian yang tak terbatas oleh waktu dan ruang. Ikhlas menjadi kunci, dan Allah menjadi gerbang itu sendiri, mengantarkan hamba pada keabadian yang tak dapat dijelaskan dengan kata, hanya dirasakan oleh jiwa yang bersih dan murni. Ikhlas bukan sekadar kata, ia adalah cahaya yang menembus hatimu, menghapus semua ego, dan membawa kita pulang kepada Allah. Mulailah hari ini, lepaskan diri, dan biarkan hatimu berbicara dengan nurnya. Karena hanya dengan ikhlas, kau akan benar-benar dekat dengan Sang Pencipta.